Baik, saya persilahkan mulai dari Pak Zainal dulu, kemudian Pak Bambang, terus kemudian Pak Jimli, Pak Jimmy, Prof. Aswanto, Bu Titi, dan terakhir ke Pak Fahmi. Silakan Pak Zainal. Baik, saya tadi sepanjang yang saya ingat, yang pertanyaan saya soal pemantauan. Begini, bagi saya sederhana saja kalau kita mau bicara soal pemantauan. Bisa diukur dengan mudah kalau kita membangun dengan logika esensi. Kalau logikanya harus dipaksa administratif, ya pasti perdebatan panjang-panjang. Tapi kalau esensi sederhana, silahkan ditanyakan saja misalnya kepada para pihak pemohon, apakah dia ada yang melakukan, karena dia provinsi, apakah ada yang melakukan pemantauan di Banjarbaru? Bagi saya kalau sejumlah pemantau itu sudah melakukannya di Banjarbaru, artinya secara faktual sudah dilakukan pemantauan tersebut. Nah, tinggal tanyakan saja nanti, silahkan ditanyakan. Nah, yang kedua, berkaitan dengan pemantauan, saya selalu mengatakan bahwa coba dibayangkan kenapa aturan pemantauan itu hadir sebenarnya. Kenapa? Karena dia dianggap untuk menguatkan yang namanya prinsip demokrasi, menguatkan yang namanya prinsip pemilih, dan pemilih bisa bersuara. Bukan hanya paslon. Kan dalam kondisi tertentu pemilih juga bisa bersuara. Nah, di titik itu, maka saya bilang tadi, ya silahkan pada ketika dia sudah melakukan pemantauan, nah pemantauan itulah yang kemudian mewakili pemilih. Saya cuma ingin membayangkan secara sederhana saja. Saya silahkanlah berdebat untuk panjang kali lebar untuk mengatakan kan tetap ada pemilihan. Coba dibayangkan saja secara sederhana. 100.000 di daerah tersebut, 99.999 memilih paslon nomor 2, enggak sah. Sudah dibayangkan itu aja. Apakah itu berarti ada pemilihan? Enggak ada. Enggak ada pilihan, enggak ada pilihan. Artinya, yakin harus memilih satu. Ilmu yakin itu kan prinsip fikihnya itu al-yakinu la yuzalu bisyak. Kalau enggak ada keraguan di kepala kita untuk mengatakan itu bukan pemilihan. Salah, tidak ada lawannya kok. Apapun yang Anda pilih di luar itu dibuang, enggak ada nilai. Secara yakin ilmu kita ini, ya, ilmu kita bisa mencerna secara yakin bahwa itu tidak ada pemilihan. Kalau tingkatan ilmu itu kan kira-kira ada 3 tuh. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Prinsipnya Bakir Sadar. Ini hakul yakin kita ini, nggak ada pemilihan. Yakin kita 100% itu tidak ada pemilihan. Kenapa? Dibuang semua suara, manakala memilih selain calon nomor 1. Nah, itu yang saya bayangkan yang mulia, itu sebabnya kenapa harus diterabas. Kita nggak boleh memaksakan hal-hal yang, ya ini aturan administratifnya kan begini, nggak bisa. Ini harus diterabas supaya tidak boleh terjadi kejadian serupa. Pemilihannya hilang, lalu kemudian disusun dengan berbagai nuansa administratif untuk seakan-akan tidak membolehkan itu diperjuangkan oleh para pemilih. Makasih yang mulia. Cukup ya. Saya tutup dengan cara Muhammadiyah saja daripada saya dituduh NU terus. Fathum minallah wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrun minallah. Ya, itu namanya Islam Nusantara itu. Pak Bambang silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan kepada saya tentang pemilihan lanjutan. Apakah ada kewenangan dari KPU Banjarbaru untuk menetapkan itu? KPU itu punya kewenangan menetapkan suatu kondisi yang mungkin istimewa tadi. Dan itu adalah kewenangan KPU Banjarbaru. Bahwa mereka punya atasan, iya. Berkomunikasi dengan atasan harus. Tetapi mereka punya kewenangan untuk menyatakan bahwa ada kondisi khusus yang dihadapi oleh KPU Banjarbaru yang mungkin akan mengorbankan hak pilih warga negara. Jadi ada kepentingan besar yang harus diperjuangkan, kata sahabat saya ini, kepentingan umum yang harus dihormati. Kalau itu diabaikan, saya bertanya KPU sedang melayani siapa sebetulnya? Saya juga bertanya kepada Bawaslu, Bawaslu sedang melindungi hak pilih siapa?
Ini pertanyaan serius sebetulnya. Ketika sebuah keputusan dibuat seperti itu mengabaikan kepentingan umum, itu masalahnya. Yang kedua, sebagai pemilu lanjutan, tadi dikatakan oleh Titi bahwa ada pasal-pasal, ada peraturan di undang-undang itu yang jelas mengatakan secara definitif bencana alam, kerusuhan, tetapi pasal itu membuka sebetulnya gangguan lain yang sebetulnya sangat mungkin ditafsirkan bahwa ini adalah bentuk gangguan lain itu. Kenapa tidak dilihat pasal itu? Sampai harus mengorbankan kepentingan yang lebih banyak. Saya tidak peduli dengan calon nomor 1 atau nomor 2. Yang saya pertanyakan di forum ini, siapa yang harus melindungi hak pilih warga negara? Dalam konteks ini. KPU, Bawaslu, atau Mahkamah? Siapa? Karena hak pilih itu bukan cuma hak untuk mencoblos, tapi juga untuk mendapat nilai dari apa yang dilakukan. Orang datang susah payah pagi-pagi, ngantri, nyoblos. Tapi Anda tidak hargai, maka itu bukan penghargaan terhadap hak pilih. Itu penghinaan namanya. Menurut saya itu masalahnya. Cukup ya Pak Bambang.